Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya akan membalas pertanyaan dari teman yang ada di mananya? Kalimantan Utara. Oke. Ibu yang ada di Kalimantan Utara, pertanyaannya, apakah setelah dilelang kita bisa melakukan upaya hukum? Itu pertanyaannya. Jadi yang namanya upaya hukum boleh-boleh saja gitu ya, karena hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dengan melakukan upaya hukum gitu ya. Jadi tapi apakah upaya hukum yang dilakukan pasca lelang itu efektif? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau menurut undang-undang, lelang yang dilakukan oleh KPKNL itu bersifat final and binding. Artinya lelang itu tidak ada upaya hukum setelahnya. Makanya kenapa saya sering mengatakan bahwa upaya hukum yang dilakukan dalam bentuk gugatan gitu ya oleh debitur itu akan sia-sia, karena sebenarnya upaya hukum itu sifatnya hanya untuk mengulur waktu dari eksekusi. Jadi memang ketika seseorang sudah kelelang, maka belum tentu debiturnya mau dengan sukarela atau pemilik jaminan mau dengan sukarela keluar dari rumah tersebut. Nah, biasanya kalau pemenang lelang menunggu gitu ya, memberi waktu atau mungkin secara proaktif menghubungi agar penghuni mengosongkan rumah tersebut gitu. Tapi banyak peristiwa atau banyak kasus yang kemudian penghuninya tidak mau gitu, sehingga harus melakukan upaya hukum. Yang melakukan upaya hukum berarti dalam hal ini adalah pemenang lelang. Nah, upaya hukum itu oleh pengadilan biasanya dimintakan yang namanya eksekusi pengosongan gitu. Nah, itu yang sering kita jumpai di pemberitaan-pemberitaan, itu eksekusi pengosongan. Nah, dalam hal debitur yang sudah kelelang atau kita katakan pemilik jaminannya itu sudah kelelang, maka sebenarnya pemilik jaminan yang melakukan upaya hukum, kita bisa mengartikan pemilik jaminan itu juga merangkap debitur ya, atau juga bukan debitur, karena bisa jadi pemilik jaminan itu bukan debiturnya tapi hanya sebagai pemilik jaminan. Nah, upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik jaminan dalam hal ini bisa juga sebagai debitur, hanya sekedar mengulur waktu. Kalau sudah dilelang hanya sekedar mengulur waktu. Jadi dari peradilan tingkat pertama kemudian kalah pasti, terus naik lagi, banding juga pasti akan ditolak atau dikalahkan dan sampai dengan kasasi. Artinya upaya hukum itu hanya untuk mengulur waktu sekitar 2 atau 3 tahun. Nah, biasanya upaya hukum itu tujuannya adalah untuk renegosiasi kepada pemenang lelang gitu. Siapa tahu pemenang lelang mau merubah pikirannya, karena ternyata untuk menguasai fisiknya nggak mudah karena ada perlawanan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi buat ibu yang di Kaltara tadi, upaya hukum boleh saja tapi sifatnya hanya mengulur waktu untuk membuka peluang renegosiasi atas pemenang lelang. Karena upaya hukum yang dilakukan pasca lelang itu sebenarnya pasti ditolak, pasti dikalahkan gitu ya, karena sebenarnya secara hukum putusan lelang itu bersifat final and binding, bersifat final dan mengikat, sehingga upaya hukum yang dilakukan itu sebenarnya hanya sia-sia, hanya untuk mendapatkan waktu, untuk mengulur waktu tadi yang saya bilang. Nah, saya sering menasihati kalau mau melakukan upaya hukum itu justru sebelum dilelang gitu ya. Kan tanda-tanda mau dilelang itu kelihatan ya. Tanda-tanda mau dilelang kelihatan. Nah, itu silakan upaya hukum agar posisi tawar Anda sebagai debitur naik gitu ya. Kalau saat ini Anda dalam posisi mau dilelang kan posisi tawar bank tinggi. Sekalipun Anda datang
minta negosiasi perpanjangan waktu pasti nggak mau. Anda datang minta waktu untuk pelunasan 2-3 bulan ke depan pasti juga nggak mau. Kalaupun mau mensyaratkan agar Anda setor dulu, misalnya minimal 30%, 40%. Makanya saya sering rekomendasikan kalau udah jelas mau dilelang, usahakan cari dana 30% dari total hutang gitu ya, dari pokok hutang. Nanti renegosiasi lagi dengan masuk 30% itu Anda mungkin bank bersedia untuk mencabut lelangnya, karena bank itu daftar lelang juga bayar ke kantor lelang, jadi makanya bank posisi tawarnya tinggi kalau udah diajukan lelang. Nah, upaya hukum yang saya maksud sebelum lelang itu sangat memungkinkan, sangat dimungkinkan, tapi bukan oleh debitur ya, karena dalam PMK tentang lelang, Peraturan Menteri Keuangan tentang lelang, gugatan yang dilakukan oleh debitur terhadap upaya lelang itu hanya dianggap sebagai upaya menghalang-halangi lelang. Nah, itu yang seringkali salah terjadi, debiturnya yang menggugat. Kalau debiturnya yang menggugat pasti kalah, pasti ditolak gitu. Yang menggugat harusnya pihak ketiga. Yang dalam undang-undang itu memungkinkan upaya lelang dihentikan atau ditunda atau bisa dikatakan dibatalkan itu bila upaya hukum itu dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh debitur. Lalu pihak ketiga itu siapa? Ya bisa jadi kalau pemilik jaminannya bukan debiturnya, misalnya pemilik jaminannya anaknya atau pemilik jaminannya orang tuanya. Nah, penggugatnya siapa? Penggugatnya bisa jadi pemilik jaminan tersebut karena bukan debitur, atau anak-anak yang lain. Misalnya A itu punya orang tua dipinjami jaminan gitu, dipinjami jaminan, kemudian pada saat pinjaman ditandatangani orang tuanya itu mungkin salah satunya sudah meninggal gitu. Nah, ini yang sering terjadi, salah satu sudah meninggal. Nah, secara hukum itu harusnya statusnya sudah harta waris. Nah, kalau yang tanda tangan saat itu hanya salah satu dari orang tuanya karena yang satu sudah meninggal, maka itu tidak sah. Maka bisa membuka peluang bagi ahli waris yang lainnya, kakak atau adiknya dari debitur itu untuk menggugat karena pengikatan jaminan yang dilakukan tidak sah, karena statusnya rumah atau tanah tersebut sudah menjadi status tanah waris yang harus melibatkan ahli waris lainnya, bukan cuman orang tuanya yang tersisa tadi gitu ya. Itu yang memungkinkan untuk gugatan lelang bisa ditunda atau dibatalkan. Jadi pelajari bahwa peluang mana yang bisa menjadikan gugatan itu bisa diterima. Karena memang harus dipahami gugatan yang dilakukan sebelum terjadinya lelang atau istilahnya belum ada jatuh pemenang lelangnya, itu memungkinkan Bapak Ibu menaikkan posisi tawar terhadap bank, memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan renegosiasi gitu ya, karena pada saat bank kesulitan untuk melakukan lelang, maka peluang renegosiasi terbuka kembali. Kayak gitu ya Bapak Ibu, jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.